Puji nama Tuhan, Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Kita sudah masuk ke dalam minggu ketiga di bulan Maret 2025 ini. Dan tadi host kita sudah menyatakan bahwa bulan ini kita sedang belajar tentang bagaimana kita terkoneksi dengan hikmat Tuhan. Connected with His wisdom. Dan secara khusus bulan Maret ini juga GSJ Bethlehem sedang merayakan bulan komunitas di GSJ Bethlehem. Jadi bulan ini merupakan bulan promosi bagi kita semua, khususnya bagi Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung di dalam live group. Kami mengajak dan kami mengundang untuk Bapak Ibu Saudara semua bisa tertanam, bertumbuh di dalam live group, dan kita akan bersama-sama mengalami perubahan hidup dan perubahan peran, serta menjadi saksi Kristus bagi dunia ini. Dan hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan kedua tema yang ada dalam bulan ini. Saya akan memberi judul firman Tuhan hari ini yaitu Wisdom in Community atau hikmat di dalam komunitas. Bapak Ibu Saudara siap? Haleluya. Mari kita akan membahas bagaimana hikmat itu sangat berperan penting dalam kehidupan berkomunitas. Dan sebaliknya, kehidupan berkomunitas juga sangat penting bagaimana kita dapat memperoleh hikmat dari kehidupan kita secara komunal atau secara bersama. Nah, konsep dari hikmat dalam komunitas ini adalah konsep yang sangat alkitabiah. Mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, bahkan hikmat dalam komunitas ini sangat dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sampai pada saat ini. Jadi konsep yang alkitabiah, hikmat dalam komunitas, konsep yang alkitabiah yang menekankan bagaimana kita dapat mencari dan menerapkan hikmat secara bersama sebagai satu kesatuan tubuh Kristus atau orang-orang percaya. Bahkan Alkitab sendiri memberikan banyak pengajaran tentang bagaimana hikmat itu harus dicari. Hikmat itu harus dibagikan dan hikmat itu harus diterapkan dalam sebuah konteks komunitas. Jadi mari sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan hari ini, hikmat di dalam komunitas. Alkitab sendiri punya yang namanya sastra hikmat, Bapak Saudara. Jadi ada beberapa literatur, kitab-kitab dalam Alkitab itu memang dikhususkan merupakan sastra hikmat. Yang pertama sudah tentu saja Amsal. Kitab Amsal itu adalah sumber utama dari literatur hikmat yang ada di dalam Alkitab. Kemudian kita juga bisa baca di kitab Ayub, kitab Pengkhotbah, bahkan ada juga menuliskan di kitab Mazmur, bahkan juga di kitab Kidung Agung. Jadi 5 kitab ini berisikan bagaimana hikmat itu harus kita cari, bagikan, dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik secara individu maupun secara komunal atau secara komunitas. Saya akan mengawali firman Tuhan hari ini yang terambil dari Amsal yang pertama ayat 20-21. Amsal pasal yang ke-1 ayat 20-21. Demikian firman Tuhan. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota, ia mengucapkan kata-katanya. Kalau kita lihat konteks di Amsal pasal yang pertama ayat 20 dan 21 ini, kita bisa melihat bahwa ternyata hikmat itu ada di area publik. Di area publik, area umum yang sebenarnya orang bisa melihat hal tersebut. Jadi hikmat tuh bukan sesuatu yang disembunyikan, bukan sesuatu yang sulit didapatkan, tetapi ternyata hikmat itu berseru nyaring katanya di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, di atas tembok-tembok, bahkan di pintu-pintu gerbang. Artinya area publik yang dimana orang banyak bisa menemukan hikmat tersebut, Bapak Ibu Saudara. Saya ingat satu kejadian, waktu itu kami sedang berkendara, saya dan suami bawa anak-anak kami. Jadi anak-anak kami ada 2, kemudian yang bungsu tiba-tiba nyeletuk, Bapak Ibu Saudara ya. Dia tiba-tiba mengatakan sesuatu ketika kami melewati sebuah jalan dan di sebelah kanan itu ada gedung bank yang cukup terkenal. Wah, tahu ya, BCA ya. Kemudian anak kami yang bungsu tuh nyeletuk, Bapak Saudara. Mah, itu kayaknya salah deh urutan BCA. Karena dalam pemikiran dia harusnya urutan alfabet yang benar itu apa, Bapak Saudara? A, B, C. Betul ya? Saat itu juga Roh Kudus bicara dalam hati saya. Saya mendapatkan hikmat yang luar biasa. Manusia punya keterbatasan dari pengetahuan dan pengertiannya.
Jadi kalau anak saya berpikir, karena waktu itu anak saya masih TK ya Wizar ya, baru belajar alfabet. Jadi dalam pikiran dia, hikmat dia tuh bilang kalau hurufnya tuh harusnya urutannya A, B, C. Tapi ketika dia lihat nama bank itu, mah itu kayaknya salah deh. Ini jadi hikmat tersendiri buat saya waktu itu. Saya berpikir terkadang manusia memikirkan segala sesuatu terbatas karena sisi kemanusiaannya. Tetapi Tuhan punya rencana, punya rancangan yang jauh lebih besar, jauh lebih baik dari sekedar rancangan yang dibuat oleh manusia. Mungkin kita taunya ABC, tapi Tuhan bisa bikin CBA, BCA, BAC, apapun. Tapi Tuhan punya rencana yang jauh melebihi akal pikiran manusia yang terbatas. Itu hikmat yang katanya ada dimanapun ketika kita berada. Yang penting adalah kuncinya bagaimana kita terkoneksi dengan Tuhan, sang sumber hikmat tersebut. Amin, saudara. Mari kita belajar lebih jauh lagi. Kita akan baca di dalam Amsal 9 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata seperti ini, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Kalau kita baca, kitab Amsal itu merupakan kitab wajib bagi orang Israel ketika mereka belajar tentang hikmat Tuhan. Dalam tradisi Israel, bangsa Israel itu diajar untuk hidup takut akan Tuhan sebagai permulaan dari hikmat. Bagaimana mereka dapat mendapatkan hikmat, bagaimana mereka mendapatkan hikmat dari Tuhan, kuncinya awalnya adalah bagaimana mereka hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan di sini artinya hidup menghormati Tuhan. Hidup dalam kekudusan sesuai dengan yang Tuhan mau. Karena Tuhan bilang, Tuhan adalah kudus. Maka kita harus hidup kudus. Bangsa Israel punya satu tradisi. Mereka harus hidup takut akan Tuhan untuk bisa memperoleh hikmat. Dan ini bukan hanya sekedar merupakan upaya atau usaha dari pribadi atau personal. Melainkan upaya yang dilakukan secara bersama sebagai bangsa pilihan Allah. Jadi Israel itu adalah bangsa pilihan Allah yang dipanggil untuk hidup sebagai bangsa yang kudus. Kita bisa baca ini di Keluaran 19 ayat yang 6. Firman Tuhan berkata seperti ini, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi orang Israel, bangsa Israel dipilih Tuhan untuk menjadi bangsa yang kudus. Ketika mereka harus mencari hikmat dengan hidup takut akan Tuhan, konteksnya adalah mereka merupakan satu bangsa, bukan pribadi, bukan satu pribadi. Jadi dalam konteks ini sangatlah berkaitan bagaimana hikmat itu harus diterapkan dalam sebuah komunitas. Makanya kita akan belajar bagaimana mengaplikasikan hikmat itu dalam kehidupan kita berkomunitas secara komunal. Nah, aspek hikmat dalam sebuah kebersamaan sebagai satu bangsa itu tercermin di dalam kehidupan bangsa Israel. Jadi di dalam kehidupan bangsa Israel ada yang namanya tua-tua Israel atau pemimpin-pemimpin Israel. Mereka itu dianggap orang-orang yang berhikmat, sumber hikmat. Jadi kalau ada orang atau bangsa Israel, rakyat Israel yang perlu nasihat, yang perlu mengambil keputusan, mereka akan datang kepada tua-tua Israel. Mereka akan datang kepada imam untuk bisa mendapatkan hikmat dalam mengambil keputusan ataupun nasihat-nasihat yang mereka perlukan. Kita baca di Ulangan pasal yang pertama ayat 13-15. Ayat yang ke-13 berkata demikian, kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi dan berpengalaman. Maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Lalu kamu menjawab aku, memang baik apa yang kau anjurkan untuk dilakukan itu. Kemudian, ini Musa ya, aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman, lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1.000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, dan kepala pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Wah, bisa dilihat ya Bapak Saudara, bagaimana bangsa Israel sudah menerapkan harus dibagi nih ke dalam kelompok-kelompok kecil, komunitas-komunitas,
supaya komunitas atau kelompok kecil tersebut bisa terpelihara kehidupan mereka dengan hikmat yang berasal dari tua-tua Israel yang katanya berakal budi dan berpengalaman serta punya kebijaksanaan. Jadi sekali lagi, penting sekali kita berada di dalam sebuah komunitas, saudara. Nggak cukup kita hanya sekedar ikut sesuatu yang ibadah raya misalnya ya, dengan kehadiran ribuan orang atau ratusan orang. Tapi kita perlu masuk ke dalam sebuah komunitas, karena di dalam komunitas itu kita bisa saling kenal satu sama lain, dan di dalam komunitas itu akan ada dukungan, akan ada support, akan ada saling mendoakan, memberikan kekuatan satu dengan yang lain, dan terlebih lagi bisa berbagi kehidupan, bisa berbagi hikmat di sana. Jadi terkadang kita perlu orang lain, Bapak Saudara, untuk bisa membantu kita menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah merancangkan hidup kita itu seorang diri. Tapi Tuhan merancangkan kehidupan kita untuk kita bisa berkomunitas dengan orang lain. Hidup bersama dengan orang lain. Mari lebih dalam lagi kita belajar kebenaran firman Tuhan. Ini masih dari perjanjian lama ya saudara ya. Nanti kita akan lihat bagaimana konteks di perjanjian baru mengenai hikmat dalam komunitas. Ayat yang cukup terkenal, Pengkhotbah 4, ayat 9-12. Demikian firman Tuhan, ayat yang ke-9. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga, kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Wow, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Jadi kitab Pengkhotbah juga menuliskan pentingnya kita punya kebersamaan dengan orang lain. Pentingnya punya teman, pentingnya punya sahabat. Apalagi mereka yang punya nilai yang sama dengan kita. Makanya kita harus hidup di dalam komunitas yang sehat. Yang komunitas di mana ada firman Tuhan yang diajarkan dalam komunitas tersebut. Karena sekali lagi, kalau kita bersama, kita nggak akan mudah dikalahkan. Karena ada yang mensupport kita, ada yang mendukung kita. Amin, saudara. Jadi jangan mau ya hidup sendirian. Dalam konteks ini, kita perlu orang lain untuk bisa mensupport dan mendukung kita. Kekuatan dan dukungan yang ditemukan dalam komunitas adalah hal yang penting untuk hidup bijaksana. Sekali lagi, kekuatan dan dukungan yang ditemukan dalam sebuah komunitas itu merupakan hal yang penting agar kita bisa hidup bijaksana. Amin, saudara. Sekarang kita akan masuk konteks di dalam perjanjian baru. Wah, perjanjian baru juga banyak sekali menuliskan pentingnya kita ada dalam sebuah komunitas orang-orang percaya, komunitas yang sehat. Saya akan mengawali ajaran Yesus kepada murid-muridnya. Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35, demikian firman Tuhan. Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Nah, dalam ayat ini, Yesus sedang menerapkan bagaimana hikmat dalam sebuah komunitas itu diterapkan melalui pengajarannya bersama dengan para muridnya. Apa yang Yesus ajarkan? Ia mengajarkan bahwa hikmat itu harus ditunjukkan, harus diperlihatkan melalui kasih dan pelayanan kepada orang lain. Tadi ayatnya bilang apa? Aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya, katanya, kamu saling mengasihi. Supaya dunia tahu bahwa kamu itu murid-muridku ketika kamu saling. Kalau saling itu berarti di situ ada unsur melayani satu dengan yang lain. Saling mengasihi. Jadi Yesus mau supaya hikmat yang kita dapatkan itu kita terapkan di dalam komunitas dengan menunjukkan kasih kita dan saling melayani satu dengan yang lain.
Amin, saudara. Itu yang terjadi ketika kita ada di dalam komunitas. Apa yang Yesus ajarkan untuk kita bisa saling berbagi, kita saling mengasihi, terjadi ketika ada di dalam komunitas. Kita nggak bisa pakai kata saling kalau kita cuma sendirian, saudara. Tapi kita bisa menunjukkan kasih kita, saling mengasihi, saling melayani ketika ada orang lain yang berada di sekitar kita. Amin, saudara. Kita lanjutkan. Ini juga sudah tidak asing mungkin bagi kita. Dalam Kisah Para Rasul, kita tahu bagaimana jemaat mula-mula punya gaya hidup yang luar biasa, menerapkan hikmat di dalam hidup kebersamaan. Kita akan baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 44-47. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Wah, ini kebangunan rohani ini, Bapak Saudara. Kebangunan rohani yang dimulai dari bagaimana kehidupan berkomunitas itu menerapkan hikmat Tuhan dengan hidup bersama, saling mengasihi, saling berbagi. Jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul mencontohkan bagaimana kehidupan orang percaya yang hidup dalam pengajaran, persekutuan, makan bersama, berdoa bersama, bahkan ini yang luar biasa, saudara. Bahkan mereka berbagi harta milik mereka dan saling memperhatikan kebutuhan satu sama lain. Ini kalau nggak ada hikmat di sana, bisa kacau balau, saudara. Tapi justru karena ada hikmat yang diterapkan dalam hidup bersama, hidup berkomunitas, mereka bisa saling berbagi harta mereka dan memperhatikan kehidupan satu sama lain. Wah, ini penerapan hikmat yang sungguh luar biasa yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Saudara. Ketika kita ada di dalam sebuah komunitas, mungkin orang-orang yang ada di sana tidak 100% adalah orang-orang yang baik. Atau mungkin orang-orang yang sempurna. Kami selalu bilang life group kami itu bukan komunitas yang sempurna. Tapi dari komunitas inilah, dari life group inilah kami belajar untuk mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Indahnya kebersamaan ketika ada satu orang yang bercerita, berbagi kehidupannya, dan satu yang lainnya mendoakan, memberikan dukungan, memberikan doa mereka, menguatkan mereka. Ketika ada satu orang yang bersaksi bagaimana mereka ditolong Tuhan, itu menjadi sebuah pengharapan bagi yang lain yang mungkin saat itu masih ada dalam pengharapan untuk minta pertolongan sama Tuhan. Satu dengan yang lain bisa saling menguatkan, satu yang lain bisa berbagi hikmat. Bapak Saudara, berapapun usia kita pasti perlu hikmat. Mungkin kita sebagai orang tua, kita perlu hikmat bagaimana cara mendidik anak-anak kita. Kita sebagai karyawan, kita perlu hikmat bagaimana saya harus menjadi karyawan yang baik, yang bisa mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Mungkin kita punya usaha, kita berusaha, kita perlu hikmat untuk bisa mengelola usaha kita dengan baik yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Kalau kita sendiri, kita akan tenggelam dengan pikiran kita sendiri, dan kita nggak akan pergi kemana-mana, saudara. Tapi ketika kita ada di dalam komunitas, ada orang-orang yang mungkin punya hikmat lebih dari kita, punya pengetahuan yang lebih dari kita, punya pengalaman yang lebih dari kita. Mereka bisa berbagi itu dengan kita, dan kita bisa memperoleh hikmat, dan bisa melakukan, menerapkannya dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Secara pribadi, saya sangat merasa bersyukur karena ada di dalam life group. Saya sangat bersyukur punya teman-teman di dalam life group yang senantiasa mendoakan saya. Yang senantiasa kalau ada apa-apa misalnya ya, yang mungkin membuat saya down, mereka yang akan menguatkan saya.
Dan kita pun bisa berfungsi untuk bisa juga menjadi kekuatan bagi orang-orang yang ada di komunitas kita, Bapak Saudara. Jadi kita menerima dari orang di sekitar kita, tetapi kita juga bisa memberi apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita bagi orang-orang di sekeliling kita. Amin, Bapak Saudara. Mari bertumbuh terus dalam komunitas. Dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, Paulus juga menekankan pentingnya hikmat dalam kehidupan orang percaya. Kolose 3 ayat yang ke-16 berkata seperti ini, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Hikmat digambarkan sebagai suatu kegiatan bersama atau suatu kegiatan komunal yang di sana ada pengajaran, ada nasihat atau teguran, bahkan dalam konteks penyembahan bersama kepada Tuhan. Wah, luar biasa Bapak Saudara. Karunia rohani. Paulus juga menuliskan tentang manfaat dari karunia rohani. Bagaimana karunia rohani juga punya peranan penting untuk kebaikan bersama, termasuk karunia hikmat. 1 Korintus 12 ayat 7-8 menuliskan seperti ini, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi, hikmat itu bukan hanya untuk membangun diri sendiri, melainkan hikmat juga bisa diterapkan untuk membangun kehidupan seluruh komunitas. Wow, powerful ya, Bapak Saudara ya. Nah, sekarang bagaimana aplikasi praktis hikmat menjadi bagian penting dari kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, khususnya ketika kita berkomunitas. Yang pertama, aplikasi praktis yang pertama, setiap orang percaya didorong untuk mencari hikmat melalui doa dan firman Tuhan, baik secara individu maupun dalam sebuah komunitas. Kita sudah tidak asing dengan yang namanya WPDA, betul ya Saudara ya? Mari bangun WPDA kita, waktu pribadi dengan Allah. Kita perlu mencari hikmat, perlu dengar suara Tuhan secara pribadi, belajar firman Tuhan secara pribadi. Tetapi jangan stop sampai di situ, Bapak Saudara. Kita perlu melangkah ke langkah berikutnya, yaitu bertumbuh di dalam komunitas kecil. Ada life group yang ada di GSJ Bethlehem, Bapak Ibu Saudara bisa bergabung di dalamnya, dan kita bisa bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, diskusi firman Tuhan di dalam life group tersebut. Dan tentu saja, jangan tinggalkan juga ibadah raya kita bersama. Meskipun mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara beribadah secara online, tapi saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk juga bisa bersama-sama beribadah secara onsite, bersama dengan tubuh Kristus secara komunal, memuji menyembah Tuhan di dalam rumah Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan gereja akan menjadi kuat ketika ada komunitas-komunitas di dalamnya yang juga kuat. Dan komunitas yang kuat itu berasal dari pribadi-pribadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh hidup dengan penuh hikmat Tuhan dan dengan penuh roh Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Yakobus 1 ayat yang kelima berkata demikian. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi jangan sombong Bapak Saudara ya. Sekali lagi hikmat manusia itu terbatas. Kalau kita merasa kekurangan hikmat, firman Tuhan tadi bilang, kita minta sama Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kita hikmat dengan murah hati. Roh hikmat itu datang ketika kita meminta kepadanya. Ketika kita minta sama Tuhan roh hikmat, Tuhan akan memberikannya kepada kita. Dan hikmat datang ketika kita menyadari ada kebutuhan dalam hidup kita. Kita lagi butuh apa nih? Hikmat yang tepat dari Tuhan itu akan menjawab kebutuhan tersebut. Dan seringkali hikmat itu datang melalui komunitas. Jadi kalau saya rangkumkan, roh hikmat datang ketika kita meminta kepadanya. Hikmat datang ketika kita menyadari kebutuhan kita. Dan seringkali hikmat itu datang melalui komunitas.
Aplikasi praktis yang kedua. Komunitas itu dipanggil untuk menjadi sebuah lingkungan atau tempat di mana hikmat dapat berkembang. Artinya, komunitas itu harus menyiapkan sebuah space atau wadah agar hikmat bisa berkembang. Jadi, jangan anti dengan yang namanya kesalahan. Mungkin di dalam komunitas kita pernah berbuat salah, tapi dari kesalahan yang kita buat, kita bisa belajar sesuatu dan kita bisa dapat hikmat dari situ. Jadi kita mesti buka kesempatan, buka tempat gitu ya, untuk orang-orang mungkin berbuat kesalahan. Gak apa-apa, karena kita akan belajar dari situ. Firman Tuhan kan bilang di Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi yang namanya saling menajamkan, yang mungkin salah pengertian di dalam komunitas itu biasa, saudara. Tapi justru dari situlah kita akan belajar satu dengan yang lain untuk bisa lebih mengerti. Betul ya? Komunitas sekali lagi bukanlah sebuah perkumpulan orang-orang yang sempurna. Tapi mungkin di sana banyak orang-orang yang butuh sesuatu, butuh diperbaiki, butuh dievaluasi. Kita ada di situ untuk bisa saling menajamkan. Kita ada di situ untuk bisa saling memperbaiki. Kita ada di situ untuk bisa saling mengkoreksi, saudara. Koreksi tidak akan terjadi tanpa sebuah hubungan. Kita harus membangun connection dulu, baru kita bisa kasih correction. Jadi kita harus membangun hubungan dulu, baru kita bisa kasih koreksi. Ketika hubungan itu sudah terbangun. Dan itu terjadi di dalam dinamika komunitas. Berikutnya yang ketiga. Hikmat dalam komunitas diungkapkan melalui tindakan kasih, pelayanan, dan keadilan. Nah, minggu ini juga merupakan minggu misi bagi GSI Bethlehem, saudara ya. Kalau tadi di awal kita sudah menyaksikan sebuah video pelayanan misi, bagaimana Yayasan Misi HBLM telah banyak melakukan pekerjaan misi Tuhan, khususnya di daerah-daerah yang bernetwork dengan GSI Bethlehem. Dan saya mendorong, saya mengencourage Bapak Ibu Saudara untuk juga bisa terlibat, bisa bergabung di dalam pelayanan misi. Karena banyak sekali hal yang bisa kita lakukan untuk pekerjaan misi Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa hubungi Yayasan Harapan Bangsa Lentera Mandiri atau Yayasan HBLM. Tanya di sana apa yang bisa saya kontribusikan untuk pelayanan misi bagi gereja Tuhan. Banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Dan sekali lagi, pekerjaan misi Tuhan itu nggak cuma bisa dilakukan oleh satu orang. Superman is dead Bapak Ibu Saudara. Tapi pekerjaan misi yang begitu besar, butuh resources, butuh sumber daya manusia yang sangat banyak untuk bisa saling mendukung satu dengan yang lain. Kita perlu pakar-pakar ahli di bidang pertanian, di bidang perkebunan. Kita perlu orang-orang yang ahli dalam mengajar. Kita perlu orang-orang yang ahli yang dapat membagikan apa yang menjadi keperluan bagi ladang misinya Tuhan. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini, Bapak Saudara. Dengan hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, mari kita aplikasikan itu untuk komunitas kita dan untuk orang-orang yang jauh lebih banyak. Yang mungkin secara sendiri kita jangkauannya kecil. Tetapi ketika kita bersama-sama, jangkauan kita akan menjadi semakin luas. Jadi saya sangat mengencourage Bapak Saudara, mari kita terlibat dalam setiap pelayanan misi gereja Tuhan. Amin Bapak Saudara. Puji nama Tuhan. Matius 5 ayat 14 sampai ke 16. Ayat terakhir untuk firman Tuhan hari ini. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat yang ke-16. Demikianlah, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mari aplikasikan hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita melalui komunitas, melalui orang-orang di sekitar kita. Sehingga orang-orang di sekeliling kita bisa melihat hikmat kita yang ditunjukkan lewat setiap perbuatan baik kita. Dan itu akan memuliakan Bapa kita yang di surga. Amin, Bapak Saudara. Bapak Ibu siap? Ada dalam komunitas, berbagi, bahkan memperoleh hikmat dari komunitas yang ada. Saya percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Sebab
Tuhan sekali lagi tidak merancangkan kita untuk hidup seorang diri, saudara. Tapi Tuhan mau kita ada dalam komunitas, bertumbuh di sana, berbuah di sana, dan membawa dampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Berapapun usia kita, apapun musim kehidupan atau keadaan kita saat ini, kita semua perlu hikmat. Kita dapat memberi atau menerima hikmat. Dan hikmat yang kita terima, hikmat yang kita berikan, bukan hanya untuk kehidupan kita secara pribadi saja, tetapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi mari bersama-sama berkomitmen untuk tetap terkoneksi, untuk selalu senantiasa terkoneksi dengan Tuhan Sang Sumber Hikmat tersebut. Hidupi kebenaran firman Tuhan setiap waktu. Dan sekali lagi saya mendorong, mari kita hidup berkomunitas. Sekali lagi, GSJ Bethlehem punya komunitas kecil yang disebut Life Group. Mari kita berkomitmen bersama-sama. Terkoneksi terus dengan Tuhan. Hidupi kebenaran firman Tuhan. Dan terkoneksi dengan komunitas yang sehat. Karena itu akan membantu pertumbuhan kerohanian kita. Kita akan semakin berhikmat untuk menjalani kehidupan ini. Dan pada akhirnya kita akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Melalui perbuatan-perbuatan baik kita. Dan Bapa di surga akan dipermuliakan. Amin, saudara. Mari kita berdoa bersama-sama untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima hari ini. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dan kami berdoa. Kami minta kepada Tuhan, kalau saat ini kami membutuhkan hikmat untuk kami bisa menjalani setiap kehidupan kami. Biar Engkau memberikan hikmat itu buat kami Tuhan. Kami meminta dengan penuh kerendahan hati. Sekali lagi kami nggak ada apa-apanya tanpa Engkau. Kami perlu Engkau, kami perlu hikmat-Mu, kami perlu Roh Kudus-Mu untuk memimpin setiap kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa, tempatkan kami Tuhan. Ajar kami juga untuk kami mau Tuhan, masuk lebih dalam, bertumbuh bersama-sama dengan sebuah komunitas kecil, komunitas orang-orang percaya, di mana di sana kami akan semakin dipertajam, kami akan semakin diperlebar kapasitas kami, karena kami bertemu dengan orang-orang yang juga punya hikmat dari Tuhan, sehingga itu boleh menguatkan kami, boleh mendukung kami Tuhan dalam pertumbuhan kerohanian kami. Pakai kehidupan kami Tuhan, biar kami bisa mengaplikasikan hikmat itu dalam kehidupan secara komunal, sehingga kehidupan kami bisa membawa dampak bagi banyak orang. Dan terlebih lagi Tuhan, kami bisa jadi saksi Tuhan, dimanapun Tuhan menempatkan kehidupan kami. Tuhan, dimanapun kami ditempatkan, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah keluarga kami, di tengah sekolah kami, di tengah-tengah kampus kami Tuhan, di tengah-tengah dunia usaha, di tengah-tengah profesi apapun yang kami lakukan. Kami berdoa Tuhan, biar hikmat Tuhan itu terus akan Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga ketika kami melakukan semua hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami didapati berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, ini hidup kami. Berkati kami Tuhan, apapun yang kami usahakan, biar hikmat Tuhan menyertai kami, Roh Kudus akan terus memimpin kami. Terima kasih Tuhan yang baik, ajar kami untuk kami hidup takut akan Tuhan, ajar kami hidup untuk kami menghormati Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau meteraikan kebenaran firman Tuhan itu dalam hati kami. Roh Kudus akan terus berbicara dalam setiap hati kami, untuk kami hidup dan menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.